dan Roh Kudus. Amin. 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 Semoga Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sekarang dan selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu atau siapapun yang hadir pada malam hari ini via Zoom. Jadi dalam pertemuan kita yang terakhir ini kita diajak mendalami ataupun mencari pesan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Ya, kalau Bapak Ibu punya kitab suci di depan, silahkan dibuka kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 yang memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Surat ini kurang lebih relevan dengan situasi gereja dan masyarakat sekarang ini karena pandemi. Umat kita semua, tidak hanya umat kita ya, semua ya, mungkin seluruh dunia, jadi kehilangan semangat dalam kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Jadi di jemaat Laodikia ini dalam kitab Wahyu yang tergoda untuk menjalani kehidupan sebagai murid Yesus, tapi dengan cara suam-suam kuku semangatnya, atau godoh embon, ya, atau lebih kasar hangat-hangat tai ayam, jadi melempem. Jadi melalui surat ini kita diminta untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan tetap semangat. Itu yang tidak mudah. Baik Bapak Ibu, kita awali dengan doa ya. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabdamu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohon ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, ataupun anak-anak yang hadir, saya akan bacakan bacaan Wahyu, dari kitab Wahyu, dari pasal 3 ayat 14 sampai 22, yang bawa kitab suci boleh buka. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Jadi sekarang kita masuk ke pendalaman ya. Ini ada beberapa pertanyaan buat para peserta yang hadir malam ini. Kira-kira apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai Amin, saksi yang setia dan benar? Itu ada di ayat 14. Coba jawab aja beliau langsung tuh. Nah, langsung jawab. Jawabannya. Jawabannya itu pertanyaannya, apa arti sebutan gelar Yesus Kristus sebagai Amin, saksi setia dan benar? Sudah artinya saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah itu. Itu jawabnya. Ada, bawa kasih Pak contekannya. Pak Oli kok contekan nggak? Nggak, ya? Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Sing itu jawabnya. Saya jawab meskipun agak keliru ya. Halo? Ya, betul. Silakan. Ya, betul. Saya jawab, Yesus itu tahu segalanya. Ya. Itu saja. Ya, Pak Tut, benar Pak Tut. Jadi memang sih sebenarnya sama seperti yang dibilang Pak Olip, nggak perlu dipaparkan karena hanya di sini ditegaskan bahwa Yesus itu sabdanya sungguh-sungguh benar dan bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Jadi memang susah sih, apa itu kebenaran? Ada yang bisa jawab nggak? Apa itu kebenaran? Tuhan Yesus saya ditanya, diem dia loh waktu ditanya sama Pilatus, apa itu kebenaran? Baik, kita lanjutkan ya. Jangan pusing-pusing, saya juga nggak tahu. Baik, kita lanjut ke pendalaman yang kedua. Apa yang dicela Yesus dari jemaat di Laodikia? Apa Bu Dongker? Coba ulang pertanyaannya, Bio. Sangat bingung ya kan Oh ya benar Made, hangat-hangat tai ayam. Tapi di sini nggak ditulis hangat-hangat tai ayam dalam kitab sucinya. Nggak ada hangat-hangat tai ayam. Tuang buku. Tuang buku kalau. Godohemon bahasa Balinya Bude. Ya benar Made. Baik. Terus yang ketiga, apa yang membuat jemaat Laodikia memiliki mentalitas
suam-suam kuku, atau godoh embon, atau melempem, atau sangat-sangat tai ayam. Mungkin karena dia sombong, merasa Mereka memberontak. Nah. Nah, Terlalu membanggakan kekayaannya, dia sombong. Gitu. Wih, cocok nih Pak Olive juara nih kuis kitab suci nih. kali satu biar soalnya. Cocok ya. Boleh membalik san. Lingme Benediktus betene Pak Anton kat pebalik maldo Ya, Laodikia itu jemaat yang sejahtera ya, hidupnya nyaman, aktivitas lengkap, serta nyaman ya. Jadi tekoh hati dia ke gereja, apaman yang didoakan lagi, apaman yang diminta, hidupnya sudah nyaman dan enak gitu. Baik, selanjutnya pengalaman yang berikut, apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi nasihat? saking bacaan. Ya, buku. Coba ulang dulu. Pegat-pegatin. Apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Kalau Bapak Ibu bawa kitab suci, itu ada, coba lihat di ayat 19. Bawa kitab suci nggak? Bawa. Saya Nah, membahas silahkan dikebitkan, Mang Ade, silahkan dikebitkan. Pak Olive pasti bawa dia orang yang dapat buku kitab suci. matematika kan. Jadi, Patut dong, Kang, wow ini ya. dikebitkan. Saya yang baca ya, Bli. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Jadi di situ maksudnya jangan budak dengan apa yang diperintah Tuhan gitu, jangan bengkung gitu, nanti dihukum gitu. Oh gitu. Iya, pokoknya intinya ginilah, diajak bertobat karena apa yang setengah-setengah tentunya tidak baik, Patut. Kalau melakukan apapun yang dilakukan setengah-setengah dengan setengah hati, tentu hasilnya tidak ragu-ragu, melempem, tidak semangat, tentu hasilnya tidak bagus. Hasilnya pasti setengah-setengah. Tidak final, tidak seperti yang diharapkan. Tidak tegas. Jadi di sini Tuhan Yesus menasehatkan di sana, menegaskan, tolong dalam hidup jangan melempem, jangan setengah-setengah. Dalam pekerjaan juga jangan setengah-setengah, dalam tugas juga jangan setengah-setengah, dalam mendidik juga jangan setengah-setengah gitu. Jadi ini nasihat untuk tidak berada di posisi setengah. Diajak Tuhan Yesus, kalau memang terjun, lakukan dengan maksimal. Gitu loh. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi di sini jemaat Laodikia diajak untuk mengubah cara berpikir tentang kekayaan, tentang kepercayaan, pokoknya jangan terlalu membanggakan hal duniawi, karena semua yang ada ini sifatnya sementara. Ya, manusia hidupnya terbatas. Tidak bisa selama-lamanya di dunia ini, makanya dia disuruh bertobat sama Tuhan. Hei, hidupmu terbatas. Yang kamu nikmati itu tuh ada time up-nya begitu. Nanti habis waktunya,
Udah, nggak bisa lagi menikmati segala kenyamanan di dunia. Untuk ke persidangan, gitu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Berarti Mhm. dia mau anak cicing uluk-uluk. Dia mau buah jake, patut dulu. Uluk-uluk. Satu ya. Oke. Dia mau tetani mau keber, patut. Gulek-gulek ya. Nah ya, oke kita lanjutkan ya. Nanti jadi pelajaran bahasa Bali nanti ini bahaya. Oke kita lanjutkan sharing ke aksi nyata ya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Kira-kira apa persamaan yang dihadapi oleh jemaat Laodikia yang juga kita alami sekarang ini? Kira-kira situasi apa yang mirip dari jemaat Laodikia dengan situasi kita saat ini? Maksudnya yang suam-suam kuku ya? Iya betul Pak Tut. Oh iya ya. Gini Pak ya, Pak Yo. Pak Yo atau saudara Yo ya? Nah, juga bagian tadi yang macong tadi. Sekarang kan terus terang banyak orang tidak ke gereja karena ada pembatasan umur. Lalu yang kedua, tidak ada yang melihat di gereja ne teko ne sing ada nak rungu. Nah itu sehingga beberapa orang meskipun tidak semua kita ke gereja sing kengken. Mau ke gereja juga tidak apa-apa. Itu kira-kira dengan situasi seperti ini. Kang Wang bahasa Bali jelek nah. Iya sih apa nanti tak bantu terjemahin kalau nggak ada yang bisa bahasa Bali mungkin ya. Kene kalau jemahin kene Google Translate. Ke kacau nganggo bahasa Inggris Bali gitu. Oke, Patut, suksema Patut. Suksema. Thank you. Ya, memang itulah keadaan konkret. Tidak hanya itu, pokoknya di berbagai hal juga kita semua tuh jadi agak embon dalam bermasyarakat juga mau gotong royong, mau apa gitu kalau ada berkumpul karena kita udah didikte oleh pandemi ini selama hampir 2 tahun dengan new normalnya, kebiasaan barunya, jadi semuanya itu jadinya ya ngefek. Anak-anak pun untuk belajar pun jadi emon-emon juga. Apalagi ada tugas-tugas di sekolah, yang biasanya dulu masa sekolah mereka semangat mengerjakan, kalau sekarang perang-perangannya dulu selesai, baru PR-nya selesai. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Dalam pengalaman hidup kita, apakah ada nafsu serakah yang mirip dengan jemaat di Laodikia terhadap kekayaan, sehingga efeknya mengikis iman kita kepada Tuhan? Kayaknya ini cocok pertanyaannya untuk para pejabat negara loh. Ya, karena di sini kan pertanyaannya nafsu serakah akan harta duniawi. Oh, dari bansos itu. Betul, Berayat sing makan. Sekian juta orang didaftar tidak ada orangnya. Itu yang ditemukan oleh Risma ya.
Iya, patut. Memang Ya, di TV mereka juga kita bisa lihat itu semuanya. Baik, yang selanjutnya, sekarang kita diajak bertanya seberapa jauh kita menggunakan harta kekayaan kita sehingga berfungsi secara positif dalam kehidupan menggereja. Jadi di sini pertanyaannya ini memang agak-agak ini loh di apa tema terakhir di buku ini. Kalau pertanyaannya mengenai harta kekayaan begini, kayaknya ini pertanyaannya itu gimana gitu loh. nggak dikangin ngai. Nenen, seberapa banyak, bayangkan loh, sejauh mana harta kekayaan kita berfungsi secara positif dalam mengembangkan hidup gereja. Beli yang laptop biasanya. Silent Iya. Night itu harus silent night. Ya, silent night. Ya, itu mungkin orang dari timur tuh. Tiga raja dari timur tuh yang punya ulah. Wih, Baik. kalau tanpa itu tidak bisa menyiarkan tuh. Iya. Baik, kita lanjutkan karena itu pertanyaannya tentang harta kekayaan. Mungkin kalau ini buku ini dibuat oleh tiga raja dari timur, dari Sumbawa mungkin atau dari mana, entahlah, dari daerah timur. Semoga ini di sana berkembang dengan baik. Kita lanjutkan. Selama masa krisis karena pandemi COVID ini, apakah kita mengalami kemunduran dalam hidup kita secara rohani atau menggereja? Apakah kita suam-suam kuku juga atau godoh embon seperti bacaan tadi? Kira-kira mungkin ada yang melihat tetangganya berubah jadi godoh embon, mungkin bisa diceritakan tanpa menyebut nama, tanpa menyebutkan secara detail biar nggak tersinggung. Ya, contoh konkretnya aja, misalnya dia biasanya rajin ke gereja, kalau semasa pandemi dia rajin ke sungai, gitu. Ya. Atau yang rajin biasanya latihan kur, pas latihan kur rajin dia nongkrong di dagang bakso gitu. Yang kira-kira tuh, Ada yang tersinggung, jangan tersinggung ya. Baik. yang mau pensiun ya tuh nah. Oh ya Patut, tenang aja Patut. Kita ini analisa saya ya. Ke gereja waktu kita hanya kumpul di rumah, bisa live streaming, tidak ada hosti yang harus dibagikan. Nah di situ banyak yang masih sing man sambut gitu. Do pemilu live streaming cuma kan yang ngoyong, itu salah satu loh. Syukur besok ada komuni. Mudah-mudahan mereka yang tidak pernah muncul lagi dia akan muncul. Terima kasih. Terima kasih Patut. Semoga itu membuat mereka bersemangat lagi. Iya. Ternyata efek komuni itu keras ya Patut ya. Singman komuni ngewonati dia gitu. Nggak bisa ditukar pakai roti regal gitu. Iya. Pas nak ke gereja nih ya. Baik Memade, kita lanjutkan dengan aksi nyata ya. Kira-kira di minggu terakhir bulan kitab suci ini,
apa aksi nyata yang bisa kita lakukan agar virus godoh emon atau suam-suam kuku bisa kita hilangkan atau minimal tidak menyebar ke sesama kita yang akrab dengan kita ataupun keluarga kita. Mungkin Pak Olip ada ide. Ngomong-ngomong, aksi nyata minggu lalu berhasil nggak nih Pak Rena? Hah? Apa tuh? Coba. Minggu lalu tuh apa tuh? Sap yang? Hah? Oh, kita terus kresek tuh. Apa munduhin bas gitu. Sing pes kresek. Mundur hampir kresek di kota. Nuduh koin. Bah, berhasil tuh. Unden. Biasanya ada nih 100 piah nih, tadi kumpul nih kita. Koin kuna sing ngelah, jadi sih ada receh kertas kan kuna ngelah. Pak Rena mungkin bisa mulai dengan apa? Membuat beras 1 kilo dalam plastik itu loh, Man. Nah, itu udah bungkus beberapa, jadi siapa ya yang di lingkungan kita emergensi, jadi ambil dah di sana gitu loh, Man. oh, Ini efek, enggak maksud saya, ini apa namanya, PR minggu lalu loh, belum berhasil. Sekarang kita dikasih PR minggu terakhir ini. Kalau PR minggu terakhir ini kan memang cenderungnya ke sikap ya. Aksi nyatanya palingan kita ke sikap, kita ngajak yang malas ke gereja, kita ajak ke gereja. Yang won-wonati berdoa, kita ajak berdoa. Nah, Nenen yang minggu lalu butuh beras katanya ya. Butuh beras gitu, misalnya ada nyama butuh beras biar bisa diambil gitu loh, tapi dibuat 1 kilo, Man. Ya. Oh, jadi yang emergensi, jadi dia butuhnya berapa, dia tinggal ambil 1, 2, 3 plastik atau 1 plastik, 2 plastik gitu. Ya. Ya Pak Rena. Buatkan 25 kantong. Baru umumkan nanti ya. ya. Ada nyawa sekian kan tadi ya. Pokoknya itu nasihat dari Romo sih minggu lalu. Jadi kan kita tidak tahu siapa nyama kita yang susah atau gimana, atau mungkin kalau ada nyama yang susah tapi dia koh, ya kita yang juari lah mengambilkan gitu loh. Ya. Ya Pak Tut. Iya. Ya itu biar PR yang minggu lalu yang lebih konkret untuk tindakan bisa dilakukan. Kalau yang ini kan cenderung ke sikap. Ya Pak Rena, bungkuskan ya Pak Rena ya 25 ya. Oke. Oke, ya biar PR-nya yang minggu lalu bisa terwujud. Baik, kita lanjutkan dengan doa umat. Itu kira-kira renungan malam ini. Kita diajak untuk tidak malas, menghilangkan sifat setengah-setengah dalam segala hal, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis, dalam bertemu dengan mungkin pelanggan kita, kan kita menyelesaikannya setengah gitu biar mereka tidak kecewa, biar pelanggannya tidak hilang. Kalau misalnya pariwisata udah pulih, mungkin Pak Riko jangan mengantar tur kita mani ke di Ubud kan setengah gitu, turnya kan bahaya. Makasih. Rekan kedua terminasi. Atau mungkin Pak Rena mengantar air, antaranya sebenarnya galonnya full setengah, ini sih galonnya kan. Tengah. Itu jadi banyak pokoknya intinya banyak ini apa nasihat malam ini dari Tuhan Yesus, jangan setengah-setengah itu ke berbagai bidang kehidupan kita, itu bisa diterapkan. Mungkin juga kita yang mungkin menekuni sesuatu, belajar
kue yang enak gitu, jangan Oke. setengah-setengah, biar kuenya bagus. Beranem yes ya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita lanjutkan dengan doa umat. Saya persilahkan ya. Saya mulai ya yang pertama ini. Jadi sisanya silahkan dilanjutkan masing-masing ya. Silahkan diucapkan ya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah datang ke dunia mengajarkan kami banyak hal dalam hidup kami, dalam bersikap, dalam berkarya, dalam bertindak, untuk menjadi orang yang sesuai dengan harapan-Mu, tidak setengah-setengah, tapi sepenuhnya mengikuti kehendak-Mu. Dalam berkarya, kami melakukan dengan maksimal. Dalam bertugas, kami melakukan dengan maksimal. Dalam hal apapun, kami melakukan dengan sepenuh hati. Semoga semangat itu senantiasa menyertai kami dan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga segala kelemahan kami bisa kami atasi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya doa Tuhan. kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami hidup saling menolong dalam lingkungan, tidak setengah-setengah, tapi betul-betul saling memperhatikan, menyayangi satu sama lain sebagai sebuah keluarga besar Benediktus. Kami mohon, Kabulkanlah doa ya kami Tuhan. ya Tuhan. Bapa di surga, meskipun hamba sudah tua, tetapi hamba masih merasa jadi guru. Kebetulan pada bulan-bulan ini saya punya murid sebanyak 11. Murid seminari yang disebut KPB. Tempatnya berjauhan dan saya belum kenal mukanya seperti apa. Saya berusaha memberikan mereka tugas-tugas. Sampai hari ini tugas yang ke-10. Ada yang hari ini diberi tugas, lagi 10 menitnya udah selesaikan. Tapi ada juga sudah seminggu tidak dibuatkan apa-apa. Saya berdoa supaya mereka yang malas, yang merasa bahwa karena tempat berjauhan tidak mungkin seorang guru akan memperhatikan saya. Karena itu ya Tuhan, beri mereka semangat supaya mereka meskipun belajar jarak jauh, sama seperti mereka rasakan kalau belajar tatap muka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau begitu sabar menunggu kami, Engkau mengetuk pintu rumah kami. Semoga kami bisa mendengar ketukan-Mu dan membukakan pintu hati-Mu pada kami. Sehingga kami bisa sepenuh hati melayani Engkau. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa kami. Masih banyak yang ingin kami ungkapkan, namun kami percaya Engkau mengetahui hati kami, Engkau mengetahui kebutuhan kami, Engkau mengetahui kelemahan kami, dan kami percaya Engkau pasti akan memberikan jawaban dan memberikan yang terbaik bagi kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sertailah kami selalu dengan Roh-Mu agar kami bisa melakukan yang terbaik dari ajaran-Mu. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu. Dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Baiklah, kita tutup dengan berkat dan pengutusan. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai dalam hidup kita untuk menjadi manusia yang optimal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, pertemuan kita untuk pembahasan kitab suci sudah selesai. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sudah selesai ya. Silahkan saya kembalikan waktu ini kepada admin. Jadi acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Pak Ketua mungkin ada pengumuman. Besok kita tugas misa jam 6 ya? Iya, bisa jam 6 pagi, Pak. Ya, silahkan Pak Dena. Silahkan waktu saya persilahkan. Udah gini. Ada lagi pengumuman yang lain mungkin? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu malam ini untuk pertemuan yang terakhir. Masih ada waktu untuk menjawab kuis. Mungkin Bapak Ibu yang belum menjawab kuis masih bisa menjawab kuis di sana. Siapa tahu menang kayak Pak Olive. Olive nih. Yang mendapat tadi Silakan betul. di gambar ini kena Kesia tuh nyentuh. Oh, istrinya Wawan. Hah? Istrinya Wawan. Oh, Wawan. Oh, Wawan. dihitung. Oh, yang Wawan polisi itu. Nggih, Pak Dut. Tolong deh Oh, Kesia oke. kenalin diri itu sama kakek. Ini kakek betul. Nah, Kesia nah. Wah, medam kan ya nih, tuh nih kenyal. Tuh nyidang negak meklo ke negara tuh nih. Wih, Nyilingin Pak. Besok kita contohnya. misa jam 6, tugas apa, Man? Besok kita misa jam 6, kita dapat tugas liturgi. Tolong Bapak Ibu hadir sebelum jam 6 Oh pagi. iya, kita dapat kur. Sorry, Kita lupa. dapat kur ya. Patut Dongker itu sudah muncul tuh gambar wajah dari istri Wawan. Oh iya. Wah, pernah. Benar. Itu nih, ili yang nyenye panak ini, yang lah panak ini kira-kira. Sing dawang salah. Ili Nama ngerti ini kali ke- tepuk galang bulan gitu. Men, Jalan. men lengan